Shalom, ketemu lagi setelah 1 minggu. Hari ini saya mau bahas, saya mau jelaskan lagi biar lebih detail, biar kalian yang di Indo lebih upgrade lagi knowledge-nya gitu ya. Dan mungkin info ini bisa kalian bagikan dengan sesama teman kalian ataupun family kalian, siapapun keluarga kalian, supaya knowledge kalian itu lebih terbuka, lebih ini ya. Jadi kemarin itu di YouTube saya itu ada yang namanya Dewanto Agung, saudara Dewanto Agung, yang mengatakan saya picik ya, bahwasanya itu bukti-bukti ada ID 2020 ya, kerjasama Ethereum dengan blockchain di dalam vaksin gitu ya. Terus dia kasih link lagi mantan Menkes Siti Fadila begini, supaya knowledge kalian itu di upgrade ya. Saya jelaskan dari ID 2020, ID 2020 ya, supaya ini juga belajarlah kalian. Jangan seperti orang Indo, lihat di situs cuma dibaca title atau lihat komentar orang terus ikut komen, wah kayak kalian ngerti betul gitu ya. Tidak didalami, tidak diteliti ya. Terus dengan ilmu cocokologi kalian ya, nah biar kalian lebih wise, lebih smart, ini saya kasih tahu gitu ya. Kebetulan Dewanto Agung yang bilang saya picik, memang saya picik. Saya ini orang picik yang pinter dan licik. Nah, ya, saya ini apapun informasi itu yang saya terima tidak gampang saya terima masuk, saya pasti cari. Nah, pasti saya butuh bukti, butuh proof buat saya yakin dan percaya gitu. Itu karakter saya, bawaan lahir ya. Saya orangnya begitu. Saya nggak bisa nelan mentah-mentah apa yang orang sampaikan. Pasti saya cari faktanya, proof gitu ya. Jadi itu juga jadi wawasan saya, knowledge saya. Nah, hari ini saya berbagi buat kalian para subscriber saya yang udah tahu saya. Mereka pasti ini saya tambahan knowledge supaya kalian bisa berbagi ya. Karena juga mungkin mereka nggak ngerti, karena sistem ini nggak ada di Indonesia. Jadi mereka naksir-naksir. Nah, dari awal ini ID 2020 itu dibahas di Amerika saat itu tahun 2016-2017. Mereka itu anak-anak muda yang NGO melakukan kemanusiaan di Syria gitu ya. Mereka mengalami kendala di Middle East habis perang daerah sana, Libya lah, di Syria gitu ya. Itu banyak refugee juga yang lari, mereka nggak ada identitas ya. Terus bayi-bayi yang sakit gitu kan, itu semua nggak jelas ID-nya gitu, identitas mereka nggak jelas. Jadi gimana mereka mau track mereka gitu ya. Juga yang sakit mau dikasih obat gitu kan. Terus mereka ada sakit apa, gejala apa, jadi itu harus di track gitu. Itu cara kerja di luar negeri begitu. Karena mereka orang dari Amerika, mereka basic ada namanya social security. Nah, kalau kalian di Indo kan nggak ada, kalian nggak ngerti apa itu social security. Social security itu identitas kita, yang nomor itu nomor yang kita sekali dapat. Kalau dapat ya, itu harus orang legal. Kalau orang ilegal di Amerika nggak bisa ya. Itu orang legal. Seperti saya punya social security walaupun saya udah nggak di Amerika, itu saya whole life ya. Kalau saya pulang, saya mau apa-apa, mau buka telepon, saya mau buka bank, harus ada itu nomor track record namanya. Nah, sedangkan kalau buat mahasiswa, dulu mahasiswa yang mereka ingin buka bank, mereka nggak ada social security di Amerika, itu pakai IRS, nomor IRS namanya ya. Jadi jangan kalian dengar, oh social security number itu barcode atau apa gitu. Kalian yang nggak ngerti apa ini, banyak Kristen-Kristen yang cocokologi ini ya kan. Saya lihat ya, ini saya jelaskan sekarang ya. Jadi itu ada di Indo, belum ada yang begituan, udah lama. Indonesia ketinggalan sekali, Indonesia masih bawah sekali. Jadi untuk data ID itu masih banyak kasus. Kalian di kampung-kampung yang tahun tanggal lahir banyak nggak tahu kapan lahir, umur berapa nggak tahu. Kalau di luar negeri itu semua jelas, mereka sudah bangun sistem yang kuat gitu ya. Nah, itu kalau untuk
apa IRS untuk bayar pajak kamu, itu track record kamu, itu social security ya. Kalau di Amerika itu sangat penting, itu kita harus jaga. Itu kita nggak boleh black record. Sempat misal kita pinjamkan orang, misalnya saya buka telepon buat orang kontrak, orang itu nggak bayar, itu rekod jadi rusak. Saya mau lakukan sesuatu itu udah susah gitu. Nah itu namanya social security number, dapat itu whole life. Di London saya dulu juga ada, tapi nggak, sistemnya nggak kayak Amerika. Itu juga number tapi di track juga bisa untuk pakai Medicaid, namanya NHS ya, NHS. Itu juga untuk bayar pajak, juga untuk Medicaid kita gitu. Free Medicaid kalau kita bayar pajak, juga nomor, berupa nomor. Udah. Di Jepang juga ada, namanya, Jepang baru-baru, belum lama, baru berapa tahun ini, namanya My Number. Ya, My Number. Juga itu Jepang dia pakai sistem Amerika, di track juga identitas kita. Jadi kita ke luar negeri bayar tiket pakai apa, kita ini itu sudah ada gitu. Saya misal nyewa apartemen atau saya kredit mobil atau saya kredit rumah, bayar berapa, itu semua rekod ada dalam nomor itu, My Number gitu. Nah, jadi yang kalian lihat ID 2020 yang mau mereka set up itu sistem begitu yang mau dibangun. Bukan track record vaksin. Terus kalian dengar vaksin-vaksin, itu memang mereka juga mau memvaksin anak-anak itu, imunisasi. Ya, bukan vaksin corona. Udah. Jadi lihat full video itu, saya sudah lihat. Dan saya juga ada lihat pertemuan tahun 2020 di Columbia University, profesor itu kendala mereka untuk terapkan di sana juga masih ini. Ya, ini saya jelaskan. Nah, NGO ini yang ID 2020 ini mereka mau buat sistem itu dengan vaksin itu untuk anak-anak di Libya, kebanyakan refugee gitu, mereka yang daerah konflik dulu, dan untuk daerah-daerah miskin, negara-negara miskin gitu ya. Jadi itu total ya, itu proyek mereka. Kenapa dinyatakan ID 2020? Memang mereka mau startnya itu 2020 ini, dan proyek itu 10 tahun untuk bantuan obat, bantuan vaksin, bantuan pangan gitu ya. Untuk vaksin aja anak-anak harus dapatkan imunisasi, bukan vaksin corona, itu vaksin yang bisa ada imunisasi. Yang banyak anak-anak di sana tuh nggak dapat dan nggak tahu, jadi mau didata ya. Itu proyek 10 tahun sampai 2030 ya. 2030 itu target mereka 1.1 billion, 1,1 miliar. Ya. Jadi pakai logika kalian. Hai kaum-kaum yang ini, aduh kadang saya kayak lihat mereka yang goblok gitu. Kalau udah bodoh belajar gitu, dengar orang, jangan sok ngebantah gitu ya, kayak si Ahok bilang. Jadi dari mana koneksinya kalau ada microchipnya lah, ini itu Ethereum sama Chainlink kerjasama. Woi bego, dengerin nih. Ethereum dengan Chainlink kerjasama itu ID itu untuk bidang lain lagi, perbankan, finansial. Ini baru launch minggu lalu, Sabtu. Makanya harga Ethereum naik, mereka launch itu, Chainlink juga naik. Ya. Nah, sistem kerjanya gimana? ID ini mereka butuh untuk negara-negara yang misalnya kena ban, atau negara-negara nggak terdata gitu. Mereka mau lakukan transaksi, mau kirim duit. Mungkin kalian nggak pernah kirim duit ke luar negeri nggak tahu ya. Kayak kami yang di luar negeri sering kirim pulang ke Indo gitu, itu butuh Swift code ya, Swift code Bank BNI apa, Swift code-nya di Surabaya nomornya berapa ya kan, BCA berapa, lain lagi nomornya. Swift code itu dikendalikan sama Basil difference itu, keluarga itu. Nah, mereka nggak tapi akhirnya sekarang udah deal, lama mereka nggak seneng, ini akhirnya Chainlink sama Ethereum kerjasama ya, nggak butuh lewat Swift code lagi, bisa peer to peer ya, dengan sistem DeFi-nya si Ethereum DeFi-nya itu decentralized finance, itu decentralization finance ya. Itu juga
dia harus kerjasama dengan Chainlink. Kenapa? Karena Chainlink punya sistem dia itu Oracle. Oracle itu untuk data, pengumpulan data, dia bisa connect. Sedangkan Ethereum, dia cuma bisa ambil data yang negara-negara maju terdaftar. Sedangkan untuk memasukkan data-data istilahnya ID tradisional nggak bisa. Butuhlah Chainlink ini, Oracle, dia punya teknologi si Chainlink, Oracle ini. Untuk bisa, Oracle ini semua data bisa masuk. Mau kamu tradisional data atau apa, semua bisa. Dengan satu lagi, protokolnya pakai AP protokol. Satu company lagi, ya, saya jelaskan detail buat Anda. Nah, itu untuk finansial. Jadi pengiriman uang, kamu mau kirim uang, mau apa, kerjasama dengan central bank negara-negara itu udah terjalin. Itu baru minggu kemarin Sabtu, begitu diumumkan terjalin dengan central bank, ya, udah oke. Makanya naik harga Ethereum, ya. Buat yang kripto kopi, kami orang ngerti kripto, kalau dengar kalian ngomong koneksi ke vaksin, ketawa kami terkencing-kencing, ya. Jadi jangan bego, dengarkan saya ngomong, saya jelasin. Nah itu, jangan ID 2020, teknologi udah teknologi memang canggih. Cuma cara kerjanya Anda tahu nggak? Jangan ngomong doang gitu, ya. Ini saya jelaskan, biar kamu ngerti gitu, ya. Jadi itu ID butuh, bukan untuk track, microchip udah bisa track kamu. No. Di sini nih sistem itu terdata. Kenapa butuh itu ID untuk track kalian? Karena sistem medical di luar ini, ya, itu kita nggak kayak di Indo. Misal kamu sakit, kamu ke dokter, cuma kasih mungkin kartu praktek, ya, kartu praktek, udah, ntar dikasih nomor ini itu. Di sini enggak. Di sini, ya, kalau kami mau ke dokter, ya, kartu praktek rumah sakit itu ada, terus kartu Medicaid kami, ya, udah. Ini kartu Medicaid, ya, ada nomornya, udah. Nah, setelah kita dipanggil, dilihat dari sini ada cover government biayanya, karena tiap bulan kita bayar ini. Istilah kayak ada sedikit kesamaan Indonesia ngadopnya BPJS gitu. Udah saya ini, dokter kasih resep, udah dilihat, ya kan, dokter kan, saya pergi ambil resep ke apotek, ya, kita itu ada buku, ya, jadi resep nanti dikasih obat itu jelas, jadi obat apa kita terima, ya, terus ada buku ini kita tahu, itu apotek itu catatkan obat apa yang kita terima dari dokter apa itu ada, ya. Nih saya jelaskan. Jadi bukan nggak kayak di Indo kita. Nah, kenapa ini harus begitu? Di sini itu, makanya di sini sistem medicalnya bagus. Di luar dokter itu udah tahu. Jadi misal kita apa ya? Saya sakit, saya ke dokter. Dokter itu tanya, kamu ada komsen? Saya nggak perlu ini tuh. Saya kasih lihat buku ini, saya kasih ke dokter. Dokter tuh udah lihat. Oh, kamu ada konsumsi apa? Kamu sakit apa? Karena mereka harus tahu obat apa yang harus dikasih. Kamu pernah apa ini? Nggak kayak di Indo, bingung-bingung. Ke dokter, dokternya juga banyak yang bego, nggak nanya, kamu ada paling dokter ada alergi obat nggak? Ini nggak, mereka jelas sekali. Jangan ada kontradiksi. Dan inilah sistem di luar negeri gitu. Ya, yang kalian di Indo nggak tahu. Bukan Indonesia, negara-negara tertinggal banyak nggak tahu juga sistem begitu. Nah, saya jelaskan. Nah, gunanya mereka mau buat ID 2020 itu, mereka mau gampangkan lagi hal ini. Jadi udah terkoneksi, misal nanti ke depan future, dokter-dokter itu saya nggak perlu buat buku-buku gini lagi. Kalau data saya udah masuk, ID saya, dokter itu begitu buka, dia udah tahu, oh ini terakhir kunjungan kapan, pernah dikasih obat apa, resep apa, dari dokter apa, dia juga ada ngidap penyakit apa, misal kamu ada kencing manis, kencing manisnya obatnya apa, jadi mereka tahu, nggak, obat yang dikasih nggak bentur, ya, seperti di Indo, di sini, misalnya saya punya GERD, saya konsumsi obat ini, ya, kalau saya nggak ngomong, saya pergi
Ada saya rasa sakit paru-paru, saya ke dokter paru itu, saya nggak ngomong saya ada konsumsi obat ini, itu dokter itu nanti cek pasti salah, ada yang nggak tepat gitu. Kenapa? Obat ini pengaruh. Saya kalau mau cari cek paru-paru, saya harus berhenti obat itu 1 bulan dulu. Misalnya saya mau cek paru-paru, nah begitu. Maka kenapa butuh ID itu untuk desentralisasi dengan rekod semua ketahuan juga lebih bagus spesifik ya untuk di medical. Sedangkan sekarang yang Ethereum sama Chainlink itu ID itu sistem itu dipakai untuk perbankan, banking ya. Jadi nggak ada korelasinya. Jadi anda kasih siap Ethereum Chainlink itu seolah-olah barcode nomor itu dengan link itu, Anda salah besar, Anda nggak tahu cara kerja ya. Nah sekarang saya udah jelaskan di sini, semoga Anda paham ya, belajar jangan pakai ilmu cocokologi. Ini secara garis besar udah saya jelaskan, karena di Indo nggak ada yang namanya social security number ya kan, atau kayak di London NSS ya, atau di Jepang my number gitu ya. Jadi kalian dengar ada nomor divaksin nanti ini, bego aja lo orang, belajar cari tahu ya. Dan itu juga kendala, sedangkan mereka tahun 2020 anak-anak muda ini yang mau buat proyek ini sama profesornya di Columbia ada meeting, masih terkendala soal nomor paspor, gimana cocokkan ini itu ke ininya mereka. Jadi masih banyak kendala juga. Udah. Sedangkan kalau untuk mau kemajuan teknologi, nih saya upgrade knowledge Anda lagi. Ya. Memakai teknologi ini untuk ke vaksin nanti ya. Itu ada kerjasama Cardano dengan Moderna. Lagi perbincangkan ya. Itu untuk menciptakan vaksin untuk kanker ya. Itu 20 tahun ke depan. Jadi proyeknya antara 10 sampai 20 tahun mereka usahakan ketemu vaksin yang bisa menyembuhkan kanker. Target mereka 20 tahun, dari 10 sampai 20 tahun ke depan kanker itu udah ada obat, udah bisa diobati, udah gampang. Mudah-mudahan itu tercapai ya. Namanya sekarang kerja samanya itu mereka rejuvenation biotechnology ya. Ini saya kasih tahu ya, itu antara Cardano dengan Moderna lagi diperbincangkan, belum proyek ini udah garis besarnya begitu ya. Jadi saya udah jelaskan bahwasanya belum dapat teknologi itu, microchip cair disuntik masuk, nanti ada ada nomor. Belajar lagi lebih inilah ya. Misalnya begini aja ya. Saya kasih tahu, kalau mereka benar mau taruhlah benar ada, anggap ada ya, udah microchip cair. Terus siapa yang pegang kendali? Cina buat Sinovac, Jerman Pfizer buat, Moderna juga ada buat Amerika, terus AstraZeneca ada, Johnson Johnson, terus Rusia punya apa lagi ya? Siapa yang kontrol? Gimana kontrolnya? Emang bisa sekarang saya kasih kamu telepon Samsung, ini iPhone, ya kan? Terus iPhone bisa kontrol datanya Samsung atau nggak bisa kan? Pakai logika, ya. Terus Bill Gates, maaf soal kamu kasih link Ibu Siti Fadila yang pernah Menkes, good. Si dia sukses menghentikan rencana jahat mau lakukan pandemi ya, tapi bukan berarti dengan medical knowledge-nya. Dia berhasil dengan diplomasi saat itu untuk menghentikan itu ya. Juga soal vaksin Bill Gates sampai sekarang nggak terbukti. Jadi ini konspirasi yang mereka banyak yang orang bangun yang naksir-naksir karena mereka lihat Bill Gates pernah menceritakan bakal ada pandemi, nanti harus vaksin. Come on, kalau kalian orang belajar, kalau kalian lihat, saya kasih tahu kalian ya, saya pernah baca buku si ini orang finansial. 10 tahun yang lalu dia udah jelaskan bakal ada krisis
finansial, dan mungkin bisa karena perang, bisa karena pandemi. Udah, itu prediksi orang. Buku terakhir saya baca, ya, itu karangan Jim Riskard, seorang yang hebat, ya, banker, ya. Dia baru ada terbitkan buku Januari tanggal 12 kemarin, bisa beli di Amazon, The Great New Depression. Ya, itu orang-orang bangka semua mau beli buku dia, mau ngerti gimana dia jelaskan ini New Great Depression yang terjadi sekarang. Ya, itu dia tahun 2018 dia tulis, 2017, 2018 dia tulis, terbit 2019 juga dia udah bahas bakal ada krisis gitu, juga mungkin pandemi gitu. Di buku itu tertulis. Jadi nggak bisa nuduh, orang punya analisis dan mereka udah bisa predik kemana gitu. Jadi nggak bisa judge orang. Kalau kalian banyak baca, makanya belajar, banyak baca dan baca buku orang-orang yang pinter gitu. Jadi kalian temukan, bukan I guess, saya kira, ya kan, sok tahu pakai ilmu cocokologi, ya. Mudah-mudahan hari ini video saya cukup mencerahkan kalian. Belajarlah, orang-orang Indo harus belajar. Jangan gampang temakan yang isu-isu yang kalian tidak cerna, tidak lihat, kalian tidak tahu, cuma dengar begitu, ya. Apalagi dengan pendeta terus ngejudge gitu. Saya kemarin itu buat video, saya nggak suka ada yang ngejudge gitu, seolah-olah pendeta Gilbert itu terus dituduh pendeta Gilbert anggota New World Order lah atau apa. Come on, kalian pakai otak dong, nggak bisa. Saya katakan pendeta Gilbert itu dia di jalan yang benar, dia dipakai Tuhan gitu. Nggak boleh kalian merangkap jadi orang yang terus ngejudge gitu, ya. Nggak ada bedanya kalian Kristen yang otaknya kayak kadrun gitu. Cari tahu dulu, cari kebenaran, pelajari, ya. Jangan nggak tahu pakai ilmu cocokologi terus ngejudge orang begitu, ya. Nah, mudah-mudahan video saya hari ini mencernakan. Buat teman-teman yang investasi, saya buat video ke depan ngomong soal investasi sedikit, ya. Tapi jangan ragu, ada yang tanya saya, wah ini hari ini turun nih, ini hari ini turun drastis, ya. Kenapa? Itu karena si Menteri Keuangan Amerika ya, mau nge-tax mereka, ya. Jadi banyak mereka lepas, tadi sempat keras. Saya akan lebih detail lagi saya jelaskan di video minggu depan, ya, soal investasi. Cuma saya mau kasih tahu buat yang investasi, jangan pikirkan udah beli cryptocurrency, biarkan aja. Jangan lihat dia punya chart grafik buat kalian stres. Jangan tiap hari lihat. Udah beli, biarkan, ya. Ntar lihat aja ke depan gitu. Untuk ini, ya, jangka panjang. Terus terus ya bahas, ya, nggak mau ada yang trader, ya, untuk invest panjang aja, ya. Nanti ke depannya, minggu depan kita bahas soal investasi. Apa yang bisa saya beri masukan, saya masukkan, ya. Jadi video hari ini sampai di sini. Semoga mencerahkan, bisa tambah knowledge kalian, ya. Salam saya dari Tokyo. Tuhan Yesus berkati selalu. Semoga kalian terus dibukakan pikiran kalian, lebih smart terus. Anak-anak Tuhan harus menggali ilmu, terus menambah ilmu kalian. Jangan gampang ngejudge orang, menghakimi orang, menuduh orang. Oke? Salam saya dari Tokyo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.